Jadi di akhir sesi nanti, Bapak Ibu bisa menjelaskan perubahan atau penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan, kemudian menjelaskan alasan penting kenapa sih kurikulum kok diadaptasi di satuan atau di sekolah masing-masing. Memahami struktur kurikulum merdeka dan rencana mempelajarinya secara detail. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama ada semacam pertanyaan. Sebagai pendidik selama ini, apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Sekali lagi, sebagai pendidik selama ini, apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Nah, mari kita kupas secara singkat, Bapak Ibu. Apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ada berkali-kali terjadi perubahan kurikulum. Nah, alasan apa itu yang tepat? Mengapa sih terjadi perubahan kurikulum? Ada pertanyaan lagi, Bu Bapak. Dari pengalaman mengajar mana yang lebih sering terjadi? Menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Jadi, selama ini Bapak Ibu di dalam mengajar, yang lebih sering terjadi itu mana? Menyelesaikan materi ataukah mencapai tujuan? Silakan Bapak Ibu analisa sebentar. Apakah yang pertama? Yang penting materi selesai. Atau yakah yang kedua? Mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum. Baik, Ibu Bapak, sebelum kita lanjut, apa itu pengertian kurikulum? Sebenarnya kurikulum sampai saat ini belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Ada yang mengatakan kurikulum dapat dimaknai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada juga yang memaknai kurikulum sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Jika tidak ada jantung atau isi pendidikan, maka tidak ada yang memompa darah atau kosong. Bahkan ada yang menganggap kurikulum sebagai program pendidikan. Program yang menyediakan pengalaman belajar untuk perubahan perilaku murid. Jadi ada beberapa hal di sini Bapak Ibu. Ada yang memaknai kurikulum itu titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Ada yang memaknai kurikulum sebagai jantung sebuah pendidikan. Ada yang memaknai lagi kurikulum sebagai program pendidikan. Baik, kita lanjut. Apa itu kurikulum? Menurut Ralph Tyler dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, kemudian konten atau isinya atau materinya, kemudian metode atau cara menyampaikan, dan yang terakhir adalah
evaluasi. Ada tujuan di dalam kurikulum, kemudian ada isinya, ada konten, ada metode atau cara penyampaian, kemudian yang terakhir ada evaluasi. Walaupun secara umum, komponen-komponen tersebut diklasifikasikan menjadi 3 hal yang digunakan di beberapa negara, termasuk di negara kita, yaitu ada tujuan pembelajaran, termasuk di dalamnya ada konten, kemudian ada panduan pedagogi, dalam ini adalah metode atau cara, kemudian yang ketiga ada panduan asesmen atau evaluasinya. Ya, jadi 4 tadi diringkas. Ya, jadi 4 tadi diringkas menjadi 3 di sini. Jadi tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi menjadi tujuan pembelajaran atau kontennya. Kemudian ada panduan pedagogi, di sini adalah metode atau cara. Kemudian panduan asesmen, yaitu evaluasi. Nah, kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum, untuk menyusun kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Nah, di sini digarisbawahi atau diberikan ketebalan, di sini ada fokus. Itu kurikulum itu sebuah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid. Jadi kurikulumnya didesain berdasarkan kebutuhan murid. Masih tentang kurikulum, pengertian kurikulum. Tadi kita garis bawahi lagi. Berarti ada 3, sekarang kita simpelkan lagi, kita sederhanakan lagi. 2 hal yang ada, yang harus ada di dalam kurikulum. Kita garis bawahi lagi. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depan. Jadi murid setelah lulus itu kompetensinya apa? Kemampuannya apa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi itu. Jadi di sini murid menjadi acuan atau inti dari kurikulum itu sendiri. Itu sudah sangat jelas. Di mana kemerdekaan murid dalam belajarlah sebagai jantung desain atau pengembangan kurikulumnya. Sekali lagi, murid itu sebagai inti dari kurikulum itu sendiri. Di mana kemerdekaan murid dalam belajar itu yang sebagai jantung dalam mendesain atau pengembangan kurikulum. Sudah sangat jelas. Sehingga apa peran dan fungsi kurikulum? Sekali lagi, peran dan fungsi kurikulum jelas, yaitu sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Dapat dimaknai, yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, yang kekinian. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilah sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Jadi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan saat ini, masa kini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilah atau memilih sesuatu yang relevan. Sementara fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Ya, sudah jelas saat ini, sehingga pada pertemuan kita kali ini sudah jelas apa tadi pengertian kurikulum, kemudian peran dan fungsi kurikulum. Kesemuanya adalah didesain
untuk kepentingan, untuk kebutuhan murid. Untuk pertemuan kita kali ini tentang kurikulum, saya cukupkan sekian. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan. Selamat bekerja, selamat mendesain sebuah kurikulum. Semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.